Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Aprilia dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 247505166. Di sini saya akan menjelaskan tugas uap saya. Uap saya yang berjudul Sistem Prediksi Resiko Serangan Jamur Botrytis pada Tanaman Stroberi menggunakan fuzzy logic, Mamdani, dan sistem pakar. Nah, di sini pada botrytis atau grey mold itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Botrytis cinerea yang sering menyerang tanaman stroberi. Nah, tujuan sistem yang saya buat itu untuk membantu petani memprediksi tingkat resiko serangan botrytis berdasarkan kondisi tanaman yang diamati. Jadi, tindakan pencegahannya itu dapat dilakukan lebih cepat. Terus, metode yang saya gunakan itu adalah fuzzy logic, Mamdani, dan sistem akar. Nah, fuzzy logic itu digunain untuk ngolah data yang bersifatnya nggak pasti, kayak di sini ada rendah, sedang, tinggi. Terus sistem pakar itu digunain untuk ngasih rekomendasi berdasarkan hasil diagnosis yang diperoleh. Nah, pada sistem ini itu ada 3 input variabel, itu ada daun basah, buah berjamur, dan sirkulasi udara. Variabel pertama itu ada daun basah dengan rentang 0 sampai 12. 0 sampai 12 jam per hari dengan 3 himpunan fazinya, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, variabel kedua itu adalah buah jamur. Maksudnya adalah buah yang berjamur. Apakah buahnya itu berjamur dengan rentang 0 sampai 100. 0 sampai 100% dengan himpunan fazinya itu ada sedikit, sedang, dan rendah. Sedikit, sedang, dan banyak. Selanjutnya, variabel ketiga itu adalah sirkulasi udara. Nah, di sirkulasi udara ini itu ada rentangnya 0 sampai 100% juga. Dengan himpunan fuzzy logicnya itu ada buruk, cukup, dan baik. Nah, selanjutnya itu ada variabel outputnya. Variabel outputnya itu adalah resiko. Resiko apakah tanaman itu terkena penyakit botrytis dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, terus selanjutnya ada visualisasi membership function. Nah, di sini visualisasi fungsi keanggotaan dari setiap inputan. Contohnya ini ada daun basah, terus ada buah berjamur, dan sirkulasi udara, dan resiko terkena penyakit botrytis. Nah, selanjutnya di sini saya buat ada aturan-aturan atau rule fazinya. Nah, terus di sini saya itu menggunakan ada 2 jurnal untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman stroberi dan gejala-gejala penyakit. Kayak di jurnal ini, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan dengan berjudul Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Tanaman Stroberi dengan Metode Kata Inti Faktor Berbasis Web. Nah, di sini saya menggunakan jurnal ini untuk melihat penyakit pada tanaman stroberinya, kayak tentang botrytisnya itu gimana, terus gejala-gejala penyakitnya, dan konsep sistem pakarnya. Nah, jadi inputan saya itu berdasarkan jurnal di jurnal ini. Nah, terus ada juga jurnal yang kedua, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit tanaman pepaya berbasis fuzzy logic Mamdani pendekatan efisien untuk identifikasi dini.
Nah, ini contohnya ada untuk tanaman pepaya, tetapi di sini saya menggunakan jurnal ini untuk eh kenapa kita pakai fuzzy logic dan membership function sama role if then-nya. Jadi di sini untuk melihat eh gimana sih maksud fuzzy logic dan terus bagaimana kita menginput membership function sama role if then-nya. Nah, lanjut ke rule fuzzy-nya ini. Nah, di sini ada contohnya. Yang rule pertama, jika daun basahnya itu tinggi, maksudnya itu lama daun basah. eh Dia tinggi, terus buah berjamurnya itu banyak, terus sirkulasi udaranya itu buruk, maka resiko terkena penyakit itu tinggi. Sebaliknya, kalau di row 6, kita punya eh, lama daun terkena basah itu rendah, terus buah berjamur itu sedikit, terus sirkulasi udaranya itu baik, maka resikonya rendah. Eh, Terus selanjutnya membuat sistem kontrol untuk sistem botrytisnya. Terus selanjutnya di sini ada input user. Jadi di sini kita bisa nginput untuk kita tahu diagnosa resiko kena penyakit botrytis pada stroberi. Contohnya ini kita ulang dulu ya. Nah, sebagai contoh nih, lama daun basah, misal daunnya tuh terkena basah itu sampai 10 jam. Ini kan rentangnya 0 sampai 12 jam. Contohnya kita isi 10 jam. Enter terus berapa persen buah berjamurnya. Contohnya kita masukin 80%. Terus bagaimana intensitas sirkulasi udaranya? Di sini contohnya kita pakai 20%. Oke. Terus di sini untuk menampilkan hasil dari simulasi ini ya, dari inputan terus di sini ada outputnya. Nah, skor resiko botrytisnya itu ada di nilainya 84,44/100. Tuh. Nah, terus terus selanjutnya ada sistem pakarnya. Nih, kalau jika hasilnya itu kurang dari 35, maka resiko serangan botrytisnya rendah. Jadi, di sini ada sistem pakarnya, yaitu lanjutkan perawatan rutin dan lakukan inspeksi mingguan. Nah, kalau hasilnya itu kurang dari sama dengan 70, maka resikonya karena botrytisnya itu sedang. Jadi, untuk em, penanganannya, contohnya itu kurangi kelembapan area tanam, pangkas bagian yang terinfeksi, dan tingkatkan ventilasi. Terus else berarti selain dari ini atau lebih dari 70 berarti resiko terkenanya itu tinggi. Maka nanti dia bakal isolasi tanaman terinfeksi, gunakan fungisida sesuai anjuran dan tingkatkan sirkulasi udara. Nah, di sini kan kita skor resiko botrytis 84 ya. Nah, 84 berarti kan termasuk tergolong yang tinggi. Nah, kita jalanin ya kan nih. Resiko serangan botrytis tergolong tinggi. Nih, isolasi tanaman terinfeksi, gunakan fungisida sesuai anjuran dan tingkatkan sirkulasi udara. Oke, selanjutnya di sini ada grafik hasil diversifikasi. Nah, jadi dia tuh ada di bagian yang tinggi. Ya kan yang biru kan rendah ya. Yang oranye ini sedang, yang hijau ini tinggi. Berarti dia masuk ke yang tinggi. Dia ada di rentang, ada di nilai 84 ya. Berarti di garisnya ada di nilai 84 ini.
Ya, nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan sistem untuk memprediksi penyakit tanaman stroberi. Eh, Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.